Pernah kepikiran nggak sih pengalaman magang atau PKL yang berharga itu bisa jadi lebih dari sekedar laporan tebal yang menumpuk? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah inovasi keren yang mengubah PKL. Dari yang tadinya cuma kewajiban, jadi panggung buat unjuk kemampuan. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Buat kita yang pernah magang, kayaknya relate banget ya. Pengalaman seru berbulan-bulan di industri, ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan laporan di meja guru. Sayang banget kan? Terus ada nggak sih cara yang lebih oke buat memaksimalkan semua itu? Ya, disinilah letak masalahnya. Seringkali tuh ada semacam mata rantai yang terputus gitu. Apa yang siswa alamin langsung di dunia kerja, sama cara sekolah menilai mereka itu nggak nyambung. Jadi pengalaman praktis yang super penting itu seolah-olah nggak ada hubungannya sama nilai di rapor. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih masalah-masalah tersembunyi di balik program PKL di SMK selama ini ya? Coba deh kita bandingin. Dulu ya, pengalaman PKL itu paling-paling cuma jadi catatan di buku jurnal. Kesannya ya administratif banget, cuma buat menuhin syarat aja. Nah, pas penilaian akhir, ujiannya malah tes tulis. Kan nggak nyambung. Gimana caranya tes tulis bisa ngukur skill penting kayak manajemen proyek, kerja tim, atau kemampuan problem solving di lapangan? Jelas nggak bisa kan? Nah, dari semua masalah tadi, muncullah sebuah solusi yang menurut saya brilian. Kenalan yuk sama yang namanya PKL Fair. Dan ini bukan sekedar acara biasa loh, ini benar-benar sebuah revolusi dalam cara menilai siswa. Oke, jadi apa sih PKL Fair itu? Gampangnya gini, ini adalah pengganti ujian akhir semester yang mengubah total aturan main. Siswa nggak lagi cuma duduk jawab soal. Justru sebaliknya, siswa kelas 12 dikasih tanggung jawab penuh buat bikin seminar profesional mereka sendiri. Yup, mereka jadi event organisernya yang merancang, mengelola, sampai nanti presentasi di depan adik-adik kelasnya. Kerennya lagi, ini tuh bukan cuma wacana atau konsep doang loh. Inovasi ini beneran udah jalan di SMKN 2 Magetan. Mereka sukses mengubah cara siswa melaporkan dan memaknai pengalaman magang. Ini langkah maju yang konkret dan nyata banget. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, pergeseran peran. Di sini, siswa itu bukan lagi objek yang cuma dinilai. Mereka jadi subjeknya, jadi aktor utamanya. Ya, mereka yang jadi penyelenggara acaranya. Prosesnya tuh lengkap banget, dari hulu ke hilir, mulai dari bikin konsep acaranya gimana, terus mendesain semua materi promosi dan presentasinya, sampai benar-benar jadi panitia yang ngurusin seminar pas hari H. Dan puncaknya, ya mereka naik panggung, sharing ilmu dan pengalaman langsung ke adik-adik kelasnya. Keren! Terus, apa untungnya buat siswa? Apa yang mereka dapatin dari proses sepanjang ini? Jawabannya jelas, mereka dapat seabrek keterampilan yang benar-benar kepakai di dunia kerja nanti. Nah, coba lihat daftarnya. Ini bukan lagi teori di buku pelajaran, siswa itu praktek langsung, melatih public speaking, belajar event management, bikin konten digital, dan yang paling penting, belajar kolaborasi dan komunikasi dalam tim. Mereka juga jadi terbiasa merefleksikan pengalaman buat cari solusi. Ini sih paket komplit. Dan yang bikin makin keren, semua kegiatan ini tuh otomatis nyambung sama nilai-nilai penting di kurikulum kita sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila atau P5. Gotong royongnya dapat pas kerja jadi panitia, kreatifnya keluar pas bikin desain, bernalar kritisnya kepake pas refleksi pengalaman PKL. Mandirinya juga jelas kelihatan, karena mereka yang ngerjain semuanya dari A sampai Z. Gimana hasilnya? Wow, angka ini udah cukup ngejelasin semuanya. 100%. Semua siswa kelas 12 ikut serta dan sukses mempresentasikan hasil PKL mereka. Ini nunjukin tingkat partisipasi dan keberhasilan yang luar biasa banget. Tabel perbandingan ini ngerangkum perubahannya dengan jelas banget. Lihat deh, ada pergeseran yang fundamental. Dari yang tadinya siswa kerja sendiri-sendiri dan pasif, sekarang jadi kolaboratif dan super aktif. Fokusnya juga pindah, dari yang cuma ngejar syarat administrasi, jadi nunjukin performa nyata. Ini bukan lagi soal bikin laporan yang dilupain, tapi soal ninggalin warisan, dalam bentuk portofolio digital dan inspirasi buat adik-adik kelas. Tapi, manfaat PKL Fair ini nggak cuma buat siswa kelas 12 aja loh. Dampaknya itu nyebar ke seluruh ekosistem sekolah. Bisa dibilang hampir semua pihak kecipratan manfaatnya. Tentu, yang paling besar buat siswa kelas 12 sebagai penyelenggaranya. Tapi adik kelas mereka, guru, sekolah, bahkan sampai mitra industrinya juga ikut merasakan dampaknya. Coba kita bedah satu-satu ya. Buat siswa kelas 12, mereka jadi belajar tanggung jawab dan mikir sistematis. Buat adik kelasnya, mereka dapat bocoran dan wawasan langsung buat milih tempat PKL nanti. Buat guru, wah,
Ini jadi cara penilaian yang jauh lebih lengkap. Bisa lihat sikap, komunikasi, dan kolaborasi siswa. Nah, buat mitra industri atau Dudi, mereka juga dapat apresiasi dan nama baiknya keangkat di sekolah. Win-win solution banget kan? Dan pada akhirnya, saya rasa kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna, bahwa PKL Fair itu bukan cuma pameran. Ini adalah sebuah transformasi budaya sekolah, jadi lebih kolaboratif, transparan, dan pastinya berorientasi ke masa depan. Jadi intinya, ini bukan soal acara, tapi soal mengubah budaya. Nah, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau cuma satu penilaian akhir semester aja bisa diubah jadi seinovatif dan sekeren ini, coba bayangin deh, potensi apa lagi yang bisa kita buka. Bagian mana lagi dari pendidikan kita yang sebenarnya udah siap untuk ditransformasi? Yuk, kita pikirin sama-sama.